Teman-teman dimanapun berada, para pejuang psikosomatik semua, saya mau menjawab pertanyaan dari Dodi Firman, ya, anggota member kita, laki-laki usia 34 tahun, keluhan paling mengganggu susah bernafas dengan normal, pikiran panik, gelisah, susah fokus untuk kembali normal. Pada saat pertama kali muncul setelah badminton, nafas sesak, muncul takut dan jantung berdebar. Awalnya mikir ini jantung, setelah di EKG hasilnya normal, tensi normal, saturasi oksigen normal, dan didiagnosis GERD. Setelah itu dari bulan September sampai saat ini terkadang sering kambuh. Pada saat ingin berangkat ke lokasi tempat kerjaan, perasaan cemas muncul, serasa nanti di tempat kerja GERD-nya kambuh dan sesak, sehingga belum berangkat sudah kambuh karena cemas. Pada saat ingin melakukan perjalanan keluar kota juga sama. Perasaan cemas muncul, takut sesak pada saat bawa mobil, sehingga membuat sesak padahal belum berangkat. Sepertinya ini trauma karena saya pernah kambuh pada saat bawa mobil keluar kota dan di lokasi tempat kerja sesak. Kadang berdebar, susah untuk menstabilkan pikiran dan nafas. Yang sudah dilakukan adalah bulan November awal sudah konsul ke dokter jiwa. Awalnya dokter merujuk ke dokter jantung untuk memastikan tidak ada keluhan organik dan hasilnya normal dari hasil EKG dan USG. Dan diberikan oleh dokter jiwa obat racikan yang apabila ada serangan panik maka obat itu diminum. Tapi sampai sekarang masih muncul perasaan cemas seperti mendengar berita kematian, cemas berangkat ke lokasi kerja, cemas untuk melakukan perjalanan luar kota. Kalau dalam perjalanan dalam kota sanggup. Teknik terapi yang dilakukan tidak ada teknik terapi yang saya lakukan karena tidak tahu seperti apa tekniknya. Hanya ada dukungan dari keluarga. Kalau ini hanya GERD dan jangan terlalu dipikirkan, toh nanti hilang sendiri. Dalam pikiran kalau saya berolahraga seperti jalan atau lari pasti sembuh, tapi saya takut memulainya. Apa yang bisa saya perbuat? Oke. Jadi begini ya, teman-teman semua ya. Terutama juga yang mempunyai masalah yang sama dengan eh, Pak Dodi Firman ini. Saya nggak tahu nih nama benar atau enggak. Setidaknya ini adalah yang ada di dalam akun eh, YouTube-nya. Jadi kita harus perhatian ya, kalau misalnya berkaitan dengan situasi seperti ini, maka yang paling utama yang perlu diperhatikan adalah bahwa gangguan ini tuh sebenarnya adalah gangguan kecemasan panik. Dia terjadi tiba-tiba dipicu oleh suatu kondisi aktivitas berat waktu itu, yang mungkin pada saat kondisi terjadi pertama kali pasien capek, tegang gitu ya, dan timbullah pertama kali terjadi gejala tersebut. Nah, kalau kita melihat situasi seperti ini, maka pertama kali yang mungkin perlu dilakukan adalah membantu dulu diri kita yakin bahwa ini adalah bukan suatu kondisi gangguan jantung yang berat atau yang bisa menimbulkan kematian. Jadi udah dilakukan EKG, USG, ya kadang-kadang dilakukan upaya treadmill misalnya juga untuk melihat apakah ada iskemik atau tidak dan hasilnya semua normal. Apakah gejala-gejala ini disebut GERD? Sebenarnya kalau GERD atau gastroesophageal reflux disease itu ditandai dengan kondisi heartburn yang paling dominan. Jadi perasaan panas di dada itu yang paling dominan ya teman-teman ya. Dan gejalanya itu sebenarnya bisa diobati dengan PPI ya. Teman-teman bisa lihat aja di ChatGPT atau di Google juga kan udah tahu tuh. Diobati dengan PPI selama 2 minggu biasanya dia membaik. Namun, kalau disertai gejala-gejala kecemasan ataupun gejala-gejala lain seperti ketakutan, kemudian juga ada perasaan seperti mau pingsan, rasanya tidak nyaman kalau keluar kota, selalu kepinginnya dekat rumah sakit misalnya, atau kalau jalan jauh juga takut kalau nggak ada teman, perasaan takut ditinggal atau takut ditinggalkan dalam keadaan tidak berdaya. Ini semuanya adalah gejala agorafobia pada kondisi gangguan cemas panik. Jadi sebenarnya ini gangguan panik. Nah, kalau kita melihat kondisi seperti ini, yang paling utama yang perlu diperhatikan adalah pertama, menggunakan obat antidepresan golongan SSRI ataupun SNRI untuk menjaga stabilitas dari serotonin dan maupun norepinefrin di otak kita. Maka daripada itu biasanya digunakan dalam jangka waktu tertentu, misalnya minimal 3 bulan. Ya,
Kemudian, pada beberapa kasus biasanya diberikan obat anti cemas yang runut. Nah, mungkin tadi sudah ke dokter jiwa, namun diberikannya kalau perlu saja, gitu ya. Memang ada dokter yang seperti itu, beliau menggunakan serotonin, antidepresan, dan kemudian juga anti cemas seperlunya. Tapi pada beberapa kasus yang berat ataupun saat dia pertama kali mengalami cemas panik itu menimbulkan trauma, maka si pasien akan merasa bahwa situasinya itu sangat berat dan itu kekhawatiran itu akan bisa timbul terus. Nah, makanya kenapa si pasien disarankan lebih baik mengobati dulu supaya jangan terjadi gejala ataupun serangan ataupun pikiran-pikiran cemas yang berulang itu terus-menerus. Supaya dia bisa clear dulu semuanya. Baru setelah clear dia coba pelan-pelan ya meninggalkan tempat rumah misalnya sendiri ataupun misalnya berkunjung ke rumah orang yang agak jauh sendirian dan timbul perasaan nyaman karena sudah yakin bahwa tidak akan timbul lagi nih gangguan seperti ini. Nah, itulah teknik yang bisa dialami dalam proses medisnya. Non medisnya apa? Sebenarnya yang paling disarankan adalah bagaimana otak itu bisa lebih rileks. Dan cara rileks itu adalah dengan bisa melakukan hobi, bisa melakukan proses meditasi, atau tidak usah jauh-jauh. Semua ajaran agama mengajarkan kita untuk berdiam diri, silent moment, pada saat kita sembahyang, pada saat kita melakukan upaya-upaya dari cara kita melakukan silent moment tadi. Jadi itu sebenarnya bisa dilakukan sebagai upaya membantu diri kita. Support system tentunya mendukung kita untuk melakukan pengobatan dan kita bisa membantu stabilitas. Maka daripada itu pengobatan yang tepat dan kemampuan untuk mempertahankan biasanya jangan cepat-cepat kalau udah baik, jangan lepas obat tiba-tiba ya, karena kadang-kadang itu susah nantinya dikaitkan dengan keberulangan, sering terjadi keberulangan. Dan ini yang perlu diperhatikan sama teman-teman semuanya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa membantu, setidaknya ada perspektif, oh ternyata kita harus membantu, jangan sampai ada perasaan ketakutan itu lagi, jangan sampai gejala itu berulang, karena kalau berulang menimbulkan trauma lagi, menimbulkan ketakutan lagi, maka daripada itu pada kasus-kasus gangguan cemas panik dan juga fobia biasanya kita sampai si pasien merasa tenang dulu dengan pengobatan, baru dia bisa melakukan proses-proses terapi lainnya, bisa psikoterapi dengan psikolog atau psikiater, psikoterapis, bisa juga dengan melakukan aktivitas seperti menenangkan diri dan yang lainnya. Ya, itu ya. Siap. Baik. Selanjutnya, umur 39 tahun, polisi Republik. Wah. Keluhan, dok, kenapa pada saat teman dekat saya meninggal, tiba-tiba muncul dalam pikiran sekali teringat kawan tersebut, rasa cemas muncul, disertai jantung berdebar-debar, keringat dingin, dengar bisik, berisik, malah pikiran kalut dan sesak napas. Mohon solusinya. Kasus seperti ini biasanya hanya terjadi pada pasien yang memang punya dasar kecemasan. Jadi orang yang mengalami kecemasan mendengarkan adanya berita-berita buruk terkait dengan kematian dan penyakit itu khawatirnya luar biasa. Banyak di antara mereka malah sampai harus mengalami rasa tidak nyaman yang sampai ngegetar-getar gitu ya, seperti kayak serangan panik. Seperti yang juga dialami oleh Bapak usia 39 tahun ini. Apa yang bisa dilakukan sebenarnya adalah bagaimana mengelola perasaan dan pikiran itu supaya lebih stabil. Kalau memang kondisi gejala gangguan paniknya itu memang sudah sangat berat, lebih baik berobat yang teratur dan sampai hilang gejala tersebut. Nanti pelan-pelan dengan makna keikhlasan dan kesabaran serta kesadaran kita, kita belajar untuk mengelola kondisi tersebut. Maka daripada itu nggak mudah. Saya kan tahu bahwa beberapa pasien saya kepengennya cepat-cepat gitu ya. Harus segera dok, bisa ada kasih obat ajaib. Nggak ada teman-teman. Karena proses ini selalu berlangsung lebih lama. Makanya menarik kalau di sini pasiennya cukup banyak yang laki-laki ya. Kalau dikaitkan dengan praktek di klinis, pasien laki-laki mungkin seimbang dan dengan perempuan. Tapi secara statistik global, sebenarnya perempuan lebih sering mengalami gangguan cemas daripada laki-laki. Ya, oke ya. Jadi ini penting nanti kita lihat dulu karena memang biasanya saling berkaitan satu sama lainnya. Laki-laki, keluhan yang paling mengganggu, keliengan, otot kepala leher tegang, sering pusing dan sakit kepala, kadang berdebar kalau panik muncul. Cemas berlebihan terutama pada anak-anak.
Kapan pertama kali muncul? Oke. 2022 hilang timbul lebih intens setiap hari sejak November 2024 sampai sekarang. Nah, ini Rena Nounen ya. Apa yang sudah dilakukan? Konsultasi teknik terapi, konsultasi ke siapa nih? Ya, apakah si dokter jiwa, psikolog, atau dokter spesialis? Teknik terapi lain yang dilakukan, saya diberi obat-obatan, oh berarti ke psikiater ya. Ada obat Riklona, Sanak, dan Depram untuk 1 bulan. Tapi saya takut minumnya. Dan karena pernah baca, melihat orang ketergantungan dan sulit lepas. Waduh, sayang sekali. Sudah. Obatnya sudah diberikan, mengapa tidak menggunakannya ya? Harusnya ditanyakan kepada pasien, kepada dokternya ya. Pasien nanya ke dokter, apakah bisa membantu dengan obat tersebut dan kapan nanti akan dilakukan prosesnya. Makanya tadi saya juga bilang kan ada 3 bulan pertama yang penting untuk membantu supaya lebih stabil. Tapi ternyata sudah melakukan cara olahraga rutin, mencari sumbernya dari mana cemasnya, hasilnya gejala mulai berkurang dan lebih siap saya hadapi. Walaupun masih muncul tapi pelan-pelan mulai bisa saya hadapi. Wah, bagus dong. Artinya tanpa obat sudah membaik ya. Ini salah satu yang penting. Berarti latihan pernapasan, mengurangi googling-googling penyakit, olahraga rutin, dan mencari sumber cemas bisa membantu. Saya ucapkan selamat sudah bisa melewati kondisi seperti ini. Ya, mudah-mudahan bisa makin baik selanjutnya. Oke, ada lagi dari Atan Gaming, Atan Gaming 22. Usia 39 tahun laki-laki, keluhan insomnia, panic attack 1 kali saja, pengobatan obat racikan antidepresan dan clobazam sudah 2 bulan, yang sangat mengganggu. Gejala fisik tidur masih tidak pulas dan sering kencing malam tiap hari, kaki tangan terasa panas kayak balsem. Penyebab takut operasi wasit, tapi sekarang sudah operasi karena sudah nggak kuat. Malah tambah cemas ke hal-hal lain kayak pekerjaan. Riwayat pernah depresi karena kerjaan 10 tahun yang lalu, sembuh pengobatan 3 bulan. Nah, jadi sebenarnya kalau kondisi seperti ini, berarti orang ini ya, dalam hal ini, Atan Gaming ini pernah mengalami gejala depresi yang seringkali erat kaitannya dengan kecemasan. Apa yang dialaminya saat ini mungkin terkait dengan keluhan-keluhan depresi yang berulang atau kondisi yang dipicu oleh kondisi wasirnya tersebut di awal. Keluhan insomnia adalah salah satu yang paling sering dialami oleh pasien cemas. Pada beberapa kasus berat bisa ditambah gejalanya dengan gejala panic attack walaupun cuma 1 kali. Dan itu biasanya kita tidak anggap sebagai gangguan panik kalau memang cuma 1 kali. Biasanya kita anggap gangguan panik kalau 3 kali atau lebih, ya. Sudah diberikan antidepresan dan clobazam, sudah cukup, ya. Saya kira itu salah satu obat yang paling efektif yang bisa digunakan. Namun masih ada keluhan susah tidur pulas, sering kencing malam. Bagaimana nih? Kalau sering kencing malam, ada sebagian pasien yang disarankan untuk tidak minum 1 jam sebelum tidur. Ya, supaya dia tidak terlalu banyak nanti keluar bolak-balik kencingnya. Namun kalau misalnya seringkali ada efek kebangun ya. Ada beberapa pasien memang suka kebangun kalau dia tidak terlalu lelah ataupun tidak terlalu capek di pagi hari termasuk saya ya. Sampai siang makan biasa aja dia susah tidur atau susah tidur dalam. Nah, saya berharap kemampuan kita untuk membantu diri kita itu dengan aktivitas ya, salah satunya dengan aktivitas yang baik, itu salah satu yang paling penting untuk diperhatikan. Jadi kalau teman-teman itu bisa membantu diri teman-teman lebih baik, tentu bisa lebih stabil ya gejalanya. Nah, pelajaran dari pernah mengalami depresi itu salah satu yang penting. Teman-teman harus belajar untuk mengatasi kondisi awal-awal seperti ini. Banyak kecemasan yang terkait dengan, aduh saya nggak tahu nih mesti gimana, bingung saya lakukan, apa yang saya mesti lakukan dok. Yang paling penting sih sebenarnya bagaimana mengobati di awal dulu. Kita tahu ya kalau di kelompok kita ini pejuang kelas pejuang psikosomatik ya pasti saya akan bilang apa adanya. Kebanyakan pasti pakai obat karena gangguan cemas itu sebenarnya gangguan medis melibatkan faktor genetik di otak. Ya salah satunya faktor bawaan kita sendiri. Jadi kita tahu bahwa nggak semua orang mengalami gangguan cemas sebagai suatu kondisi medis. Kalau cemas biasa itu banyak semua orang bisa mengalami termasuk saya. Tapi sebagai kondisi medis gangguan cemas itu nggak semua orang. Nggak semua orang bisa debar-debar kesel, deg-degan kayak orang panik itu ketika dia menghadapi stres. Jadi Anda itu memang perlu pengobatan.
Nah, tinggal mencoba mencari pengobatan yang tepat. Selain daripada itu, nanti belajar juga untuk relaksasi. Karena tadi juga udah ada contoh-contoh ketika relaksasinya lebih baik, dia menjadi lebih stabil. Ya, itu yang penting utama. Usia 46 tahun Pak Ical ini udah pernah kayaknya ya, dia udah bertanya juga, tapi mungkin mau bertanya lagi. Keluhan paling mengganggu ini tidak bisa percaya diri. Nah, kalau tidak percaya diri ini sudah konsul ke psikiater dan psikolog, sudah pernah kita jawab bersama. Tapi seringkali kesulitan masih sering kumat. Nah, ini mungkin yang paling utamanya adalah mengapa itu terjadi. Biasanya pasti kalau psikolognya sudah mengeksplorasi keluhan dasar si pasien ini dalam kondisi yang sudah cukup lama, biasanya mereka sudah tahu bahwa keadaan-keadaan seperti ini mungkin problemnya itu lebih mendasar dari ketidakpercayaan diri. Jadi harus dilatih dari diri sendiri. Si pasien harus belajar bagaimana mengelola pikiran dan perasaannya menjadi jauh lebih baik dan lebih stabil. Keluhan paling mengganggu nih ya dari Liana, usia 43 tahun perempuan, ketakutan akan penyakit keras terutama berhubungan dengan penyakit kewanitaan. Ini mirip hipokondriasis nih gejalanya nih ya. Pertama kali muncul di tahun 2022, selang setengah tahun pemeriksaan dokter dan ada dilakukan hasil biopsinya normal tapi membuat trauma. Sudah berobat ke psikiater dan psikolog. Teknik lain, meditasi dan yoga hasilnya bisa lebih positif, pikiran lebih tenang, ataupun kondisi-kondisi terkait dengan gejalanya, tapi bisa juga timbul rasa khawatir atau takut hebat akan penyakit keras. Ini salah satu yang kemarin kita bahas juga dan saya posting yang kita sebut hipokondriasis, ketakutan terhadap penyakit. Dan banyak ya orang yang mengalami hal ini karena pasien-pasien itu sering mengatakan bahwa peristiwa kemarin pandemi itu juga sangat mempengaruhi cara pikirnya dia. Banyak di antaranya mereka merasa kesulitan untuk mengelola pikiran kecemasannya dan sampai saat ini banyak beberapa dari pasien itu masih merasakan tidak nyaman. Nah, bagaimana cara buat ke depannya? Sebenarnya problem utamanya adalah mengurangi cemasnya terus sampai benar-benar stabil. Kalau kita lihat, si pasien sudah melakukan berbagai macam cara dengan mengurangi kecemasannya, mengelola pikiran cemasnya, dan itu salah satu yang paling baik juga. Ini yang mungkin perlu diperhatikan oleh pasien juga ya sebagai salah satu cara untuk mengurangi kecemasannya. Oke, kita bahas yang terakhir ya, karena waktunya juga. Usia 44 tahun perempuan ya, Triana. Dokter saya sudah 5 bulan mengalami gangguan kecemasan karena pernah opname awal September kemarin dan didiagnosis kolesterol agak tinggi serta vertigo. Karena pada saat saya yang sama saya mengalami panik di awal saat makan karang leher saya kenceng dan saya geli. Akhirnya saya lari ke rumah sakit terus diopname hanya 3 hari pakai BPJS karena saya minta pulang dan diizinkan dokter. Saya periksa lagi ke dokter rehab dan akupunktur, katanya saya nggak usah minum obat vertigo karena kalau vertigo itu muter sakit kepalanya. Sampai akhirnya ke dokter penyakit dalam lagi, saya mikirin sakit apa dan sakit lambung. Sejak itu saya sering cemas. Sebulan yang lalu saya putuskan ke psikiater tapi via telemedicine karena saya beda kota. Jujur, kalau langsung ke psikiater atau ketemu langsung saya takut. Akhirnya saya didiagnosis anxiety dan dikasih 2 obat, Sieti dan Clofritis 10 miligram. Yang Sieti saya minum rutin. Kalau Clofritis saya jarang-jarang minumnya karena menurut saya setelah minum paginya kok pusing sampai sekarang masih belum bisa tidurnya apalagi siang. Apa obatnya nggak cocok ya? Saya sudah 1 bulan konsumsi dan kalau sakit kepala mesti mikirnya apa penyumbatan olahraga sering kali. Obat yang sering dikasih ini memang eh, adalah Sieti ya. Sieti ini buspiron. Buspiron ini adalah salah satu obat cemas yang cukup lama efeknya. Biasanya dia tidak langsung cepat ya berefek. Banyak pasien yang menggunakan obat ini juga mengalami efek samping di awal, makanya biasanya dosisnya di setengah dulu. Tapi kalau klofritis malah nggak terlalu kelihatan mengalami efek kecuali misalnya mengantuk yang berlebihan begitu. Nah, kita tahu bahwa untuk kasus-kasus keliengan ini memang selain daripada obat bisa dilakukan rehabilitasi medik. Tapi kalau vertigonya lebih dominan, kalau ini kelihatannya bukan vertigo ya, tapi lebih ke keliengan seperti vertigo-like syndrome. Jadi bisa dibantu dengan obat-obatan cemas, mungkin yang perlu diperhatikan, dan bagaimana mengurangi kecemasan tersebut dengan teknik-teknik cara yang lebih stabil tentunya.
Nah, kalau misalnya beliau kelihatannya belum terlalu cocok, mungkin perlu didiskusikan oleh dokter dan kalau bisa sih dilihat secara langsung ya. Jadi jangan seperti kayak hanya berandalkan online saja, karena tentunya online itu tidak bisa terlalu bisa bermanfaat gitu ya. Oke, ini ada satu lagi mungkin saya apa udah pernah jawab tapi saya lihat di akhir saja nggak apa-apa. Reza 32 tahun, keluhan paling mengganggu, takut mati dan takut kena penyakit berat karena divonis dokter kena batu empedu. Jadi makin bingung apakah saya kena GERD, anxiety atau batu empedu. Ya bisa dua-duanya, semuanya. Orang kena GERD itu kan bisa juga mengalami kecemasan, kecemasan juga bisa ngalamin GERD ya, dengan roster 7 hari pagi dan 6 hari malam, 1 hari off, selalu kambuh setiap sore hingga malam. Biasanya memang kasus gangguan cemas terkait dengan kekambuhan kalau dia kelelahan ya. Sudah mengkonsumsi obat klobazam dan obat lambung karena ketika saya overthinking lambung terasa terbakar. Nah, ini salah satu yang penting bagaimana mengurangi overthinkingnya. Ya, belajar untuk mengelola overthinking itu banyak ya. Salah satunya dengan membaca buku overthinking itu tekniknya itu dasar banget tuh. Ya, Anda bisa lihat tuh ada di salah satunya kalau di postingan ini di deskripsinya bagaimana membelinya. Tapi yang paling utama sebenarnya bukan itu ya, tapi berlatihnya. Jangan baca buku doang, tapi ya berlatih. Enggak, ya. Itu seringkali susahnya. Kalau pemulihan mental dengan mengambil cuti itu belum tentu berdampak baik ya. Karena ketika cuti kan Anda tidak dihadapkan pada kondisi yang sebenarnya pada keseharian Anda. Jadi lebih baik mungkin mengubah sistem pekerjaannya kalau bisa ya. Misalnya kerjanya itu 9 to 5 aja misalnya dari jam 9 sampai jam 5. Bisa nggak? Memungkinkan nggak? Kalau nggak memungkinkan Anda harus kerja malam ya yang penting jangan begadang terlalu lebih dari 3 malam. Itu penting ya. Jadi kalau misalnya situasinya seperti itu harus diupayakan eh, berobat ke dokter Anda dan juga komunikasikan dengan HRD atau dokter perusahaan. Bagaimana nih supaya saya bisa membantu diri saya tanpa harus berhenti bekerja atau misalnya mengganti shift saya terlalu banyak gitu. Oke, demikian apa yang bisa saya jawab dari teman-teman di kelas pejuang psikosomatik ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, ini adalah eh, saran yang dilakukan kepada teman-teman berdasarkan cerita teman-teman. Tentunya saat ini yang paling penting adalah teman-teman harus berkonsultasi dengan dokter jiwa di tempat teman-teman yang paling terdekat ya supaya bisa mendapatkan sugesti ataupun juga nasihat secara langsung dan cara-cara pengobatan yang terkait dengan pengobatan. Apa yang saya sampaikan hanyalah sebagai dasar untuk mengetahui dan membuat Anda menjadi lebih paham tentang penyakit Anda sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menjadi anggota di kelas pejuang psikosomatik. Mudah-mudahan mempunyai eh, perbaikan di dalam gangguan kecemasan yang Anda alami. Thank you semuanya.